Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa channel Terindah dimanapun kita semua berada, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir ya wal batinah, memberikan kepada kita kebahagiaan lahir wal batinah, dan diberikan kepada kita semua kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang barokah, umur yang panjang dan barokah diberikan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua dimanapun kita semua berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas secara sederhana, tetapi insya Allah bermanfaat secara sederhana, dan insya Allah juga bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Terutama dan yang paling utama, kajian utama yaitu tentang kehidupan sosial politik di Indonesia pada akhir-akhir ini yang sedang bersemarak untuk diceritakan. Para sahabat, kita masih mendengar, masih menyaksikan di media-media mainstream dan juga media-media sosial lainnya bahwa Pak Presiden kita sedang melakukan lawatan ke beberapa negara untuk menarik investasi, untuk menawarkan kerjasama yang ujung-ujungnya adalah tentu mengundang dana-dana segar yang berupa dalam bentuk kerjasama maupun tender-tender proyek untuk kesejahteraan Indonesia umumnya, tapi bisa jadi dalam berbentuk hutang. Itu mungkin akan direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya. Yang cukup mengejutkan bagi kita saat ini adalah bahwa Bu Sri Mulyani pastilah tentu dengan instruksi ataupun ya minimal instruksi dari Pak Presiden Prabowo bahwa akan dinaikkan PPN sebesar 12% mulai Januari tahun depan. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Perlu kita ketahui bahwa para sahabat semua, pajak pertambahan nilai itu tujuan yang ditargetnya adalah konsumsi daripada masyarakat kita semua. Artinya negara mau tidak mau harus membebani seluruh rakyatnya dengan pajak yang akan lebih menyentuh kepada lapisan paling bawah. Yang mudah dikenakan pajak adalah dengan PPN atau pajak pertambahan nilai ini, di mana rakyat bisa merasakannya bahwa pajak pertambahan nilai itu adalah targetnya dalam masyarakat semua kalangan, dari kalangan yang paling kecil sampai kalangan yang paling besar, karena semua kalangan yang paling kecil maupun sampai yang paling besar semuanya adalah kalangan atau masyarakat Indonesia yang konsumtif. Artinya setiap kali kita melakukan transaksi pembelian, kita akan dikenakan pajak sebanyak 12%. Sebagai sebuah misal, seandainya kita yang orang digital saat ini, bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari digital. Kita membeli pulsa ataupun membeli kuota, katakanlah membeli kuota dengan besarannya sekitar 50.000 misalnya, untuk 5 GB misalnya 50.000. Kan tetapi dengan pertambahan pajak 12%, kita akan membayar lebih daripada 50.000. Atau katakanlah biar mudah kita menghitungnya, ketika kita bertransaksi 100.000 rupiah, untuk setiap transaksi kita beli apapun misalnya 100.000 rupiah, artinya kita membayar bukan 100.000 rupiah, tetapi adalah 112.000 rupiah, karena ada 12% pajak pertambahan nilai ini dikenakan kepada masyarakat. Makanya kalau kita melihat dari sisi positifnya, dari sisi pemerintah, oke lah, PPN bisa menambah pendapatan dan anggaran belanja negara atau APBN dari pajak seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi. Tapi kalangan menengah ke bawah ini akan menjadi, katakanlah menjadi korban. Kenapa? Pengangguran saat ini terlalu berlimpah ruah, juga daya beli masyarakat juga tidak menopang tinggi karena memang pemasukannya juga sangat berkurang, sehingga juga menghasilkan pada suatu produk-produk yang mahal harganya,
Terlebih lagi mahal harganya nanti ini akan ditambahkan lagi dengan 12% yang menjadi tanggung jawab daripada setiap individu rakyat Indonesia yang melakukan transaksi. Katakanlah, misalnya sekarang Pertalite itu sebesar Rp10.000 1 liter. Akan tetapi mulai Januari kita akan mendapatkan atau pajak pertambahan nilainya adalah sebesar 12%. Artinya kita membayar Rp11.200. Nah, ini perlu kita pahami bahwa pertambahan pajak yang seperti inilah yang harus kita pahami bahwa rakyat itu menjadi tujuan atau sasaran pajak daripada pemerintah kita ke depannya. Kan tetapi jika imbalannya atau biaya dari peningkatan pajak itu balik kepada masyarakat berupa kesempatan kerja yang semakin luas, harga-harga yang murah, dan juga kebutuhan sandang dan pangan juga termasuk pendidikan dan sebagainya juga murah, mungkin kita sebagai masyarakat ini kita tak begitu kita untuk berkeluh kesah. Kan tapi dengan kondisi yang saat ini, selain harga-harga mahal, pengangguran tinggi, dan juga daya beli berkurang karena memang tidak ada daya atau income daripada masyarakat karena pengangguran tadi, itu menyebabkan masyarakat kita menjadi termiskinkan lagi. Dengan 12% PPN ini, kita yakin kemiskinan kita akan bertambah lagi. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ada 25% rakyat Indonesia atau balita-balita Indonesia yang kelaparan. Artinya meskipun itu balita 25%, itulah gambaran penduduk Indonesia 25% miskin. Dengan tahun depan sudah dicanangkan mulai Januari, PPN akan mulai diaktifkan menjadi 12%. Bisa menjadi akan bertambah sekurang-kurangnya mungkin bertambah sekitar 12% lagi pengangguran, akan bertambah menjadi 37% pengangguran di Indonesia atau kemiskinan di Indonesia diakibatkan pengangguran, diakibatkan daya beli yang kurang, diakibatkan pajak pertambahan nilai yang bertambah. Kita sangat miris sekali kalau kita melihat di media-media sosial tersebut. Memang terlalu banyak keluh kesah dari masyarakat kita dengan pertambahan pajak, pertambahan nilai ini yang sebesar 12%. Tentu dari kalangan masyarakat kecil ini akan sangat menjerit. Meskipun menjerit, tapi pasti dipaksakan karena kebutuhan dasar hidup manusia itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari. Akan tetapi ketika kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi akibat daya saing yang kurang, bisa jadi tingkat kriminalitas kita akan semakin bertambah besar akibat daya beli yang kurang, pengangguran bertambah, sementara kebutuhan sembako tiap hari untuk makan sehari-hari, untuk melangsungkan hidup sehari-hari, itu tidak mungkin ditunda. Bisa jadi kriminalitas kita semakin bertambah karena tidak mampu membeli. Kalau Pak Prabowo dan kabinetnya termasuk Bu Sri Mulyani telah mencadangkan skema-skema bantuan sosial kepada masyarakat untuk menalangi atau untuk membackup daripada kenaikan pajak yang 12% ini, mungkin tingkat kriminalitas dan tingkat kemiskinan mungkin akan bisa ditahan, meskipun tak akan mungkin untuk bisa diturunkan ketika 12% ini diterapkan di depan. Minimal bisa dipertahankan yang mungkin sekitar 25% ini tidak meningkat lagi. Tapi apabila diteruskan, kita diyakini daya beli berkurang, pengangguran bertambah, sementara masyarakat butuh makan. Kita lihat lagi para sahabat, kalau kita sebagai masyarakat memang setuju bahwa PPN ini memang ditujukan untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi sampai dengan sekarang, dengan akal sehat kita belum bisa menalar bahwa nanti kenaikan pajak yang 12% ini akan sinkron atau akan bersinergi atau akan mempunyai korelasi yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan Indonesia. Sampai dengan sekarang, melalui saya secara pribadi itu belum menemui titik temu antara kenaikan PPN 12% ini dengan tingkat kesejahteraan yang akan ditawarkan pada tahun-tahun ke depannya. Karena sampai dengan saat ini kita lihat tingkat kemiskinan kita masih tinggi, pengangguran juga masih tinggi. Meskipun kita sangat menyadari bahwa PPN ini mungkin akan membantu pemerintah kita
setidaknya mengurangi beban ketergantungan terhadap utang-utang luar negeri meskipun 15-12%. Oke lah, kata rasionalitas di dunia ini yang mengatakan bahwa PPN itu normalnya adalah 15%, tapi kita tidak bisa mengikuti negara-negara di sana yang menganggarkan atau menetapkan PPN 15%. Tetapi kita lihat ke tingkat kesejahteraan di sana, tingkat pengangguran di sana, tingkat produktif kerja mereka di sana cukup terjamin. Kalau semuanya itu terjamin, negara bisa menjamin tenaga kerja kita tidak ada yang nganggur, menjamin semua pasokan bahan makannya harga terjangkau dengan murah tadi. Tentu pajak PPN 12% mungkin tidak begitu bermasalah, tetapi masalahnya adalah kita berbeda dengan mereka yang menerapkan PPN 15%. Saya melalui video ini mungkin mengajak atau memberikan saran kepada Pak Prabowo dan kabinetnya untuk kembali mempertimbangkan PPN 12% yang target utamanya adalah rakyat kecil. Kalau rakyat yang orang-orang yang rakyat kecil, jadi beban hidup negara kita atau rakyat kita, khususnya rakyat menengah ke bawah, ini akan semakin terbebani meskipun hanya 12%. Kalau bagi konglomerat, bagi orang-orang kaya, bagi oligarki, mungkin 12% itu tidak bermasalah karena mereka mempunyai income yang tidak bisa ditentukan jumlahnya, bahkan sehari bisa miliaran rupiah per minggu, per bulan dan sebagainya. Sementara rakyat kita menengah ke bawah, pengangguran, tidak ada pemasukan, sementara harus makan. Ketika harus makan, ketika dia harus berkonsumsi, ketika dia harus membeli sesuatu, dan sesuatunya itu harus bertambah nilainya 12%. Seharusnya bayar hanya 100.000, akhirnya menjadi 112.000. Hanya 12.000 satu item. Kalau sekali belanja rakyat kita adalah 2 item, 3 item, pasti kita akan merasakan penambahan itu tadi. Dan ini yakin dah, sampai kebutuhan yang sangat kecil, mulai cabai, bawang, gula, kopi, termasuk yang remeh-temeh lainnya, pasti semuanya akan meningkat. Kenapa? PPN 12% ini. Takkan mungkin PPN itu tidak berdampak kepada kepentingan masyarakat bawah. Dan kalau dengan sedikit bernada negatif, sepertinya pemerintah Pak Prabowo ke depan ini, pertambahan pajaknya ini selalu membebani masyarakat, ini perlu dipertimbangkan lagi. Karena di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo ini kita mengharapkan kesejahteraan, atau Pak Prabowo seperti gembar-gemborkan di setiap pidatonya, mengutamakan rakyat, membela rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi dengan gebrakan yang pertama ini, 12% PPN, sudah nampak negatifnya. Semoga bisa memberikan manfaat video singkat ini. Kalau PPN ini memang terpaksa harus diterapkan, kami bisa menyarankan bahwa pemerintah harus memberikan skema-skema lain agar beban hidup masyarakat Indonesia ini tidak semakin sulit. Beban hidup masyarakat Indonesia ini tidak membuat kita semakin miskin dan semakin miskin. Sementara para oligarki, para pengusaha-pengusaha besar itu akan semakin terus dominan, memperkaya kehidupan, mempercaya pundi-pundi rupiahnya. Dan tentu jika itu yang terjadi adalah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini, akan menjadi hal yang sangat terbalik. Bukan mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan berjuang hidup dan matinya untuk rakyat, tetapi malah sebaliknya, memperjuangkan oligarki. Dan oligarki yang sudah kaya raya itu dengan PPN ini bisa dipastikan peningkatan peningkatannya akan menjadi, kekayaannya akan menjadi bertambah luar biasa. Kan tetapi nanti sekali lagi saya ulangi, skema talangan daripada masyarakat, dari pemerintah untuk masyarakat perlu diterapkan. BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat ini, per bulan harus tetap diberikan, sehingga dengan yang 12% ini mungkin bisa tercover atau mungkin bisa meringankan beban sedikit demi sedikit bagi rakyat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Semoga yang nonton video ini juga memahami bahwa PPN itu target utamanya adalah membantu APBN kita agar pembangunan negeri ini bisa terlaksana. Tetapi korbannya adalah masyarakat
menengah ke bawah, khususnya kita yang dari hari ke hari perlu makanan yang gajinya juga tidak seberapa. Jadi setiap kali kita bertransaksi selalu ada 12% ditambahkan. Tentu menjadi beban hidup kita. Semoga bisa memberikan manfaat video singkat ini. Masyarakat yang melihat ini, mari kita sokong bahwa PPN 12% ini sebaiknya untuk dipertimbangkan lagi. Yang kemarin saja sudah naik 11%, cukup membingungkan masyarakat. Sekarang menjadi 12%. Memang sedikit katanya, tapi diberlakukan untuk rakyat kecil. Bahkan ada tulisan di media sosial bahwa pemerintah atau Presiden Prabowo dan kabinetnya ini terkesan melaksanakan seperti pemerintahan kolonialisme Belanda dulu yang menekan rakyat kecil dengan pajak-pajak yang semakin memberatkan. Semoga itu tidak terjadi. Semoga Pak Prabowo dan kabinetnya kembali mempertimbangkan terhadap apa yang telah direncanakan untuk mentarget seluruh rakyat kecil juga menjadi objek pajak dengan tidak ada perimbangan daripada sisi pekerjaannya. Demikian win-win solution, masyarakat tidak terbebani oleh pajak PPN 12%, pemerintah juga bisa mendapatkan penambahan pajak yang juga seharusnya jangan mentarget rakyat kecil. Targetlah para oligarki yang kaya raya itu, yang banyak duit itu, yang sering nunggak-nunggak pajak itu, berlakukanlah pajaknya sebagaimana mestinya. Jangan adakan keringanan-keringanan pajak bagi para oligarki. Kalau seperti itu terjadi, nauzubillah, summa nauzubillah, pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini sangat meragukan apa yang dia telah canangkan kepada rakyat Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.